Halo teman-teman, nama saya Mega Citra Tumorang. Di sini saya akan memaparkan sedikit pemaparan tentang penulisan laporan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Yanti Purnama Purba. Baik, pembahasan pertama kita yaitu tentang pengertian laporan bisnis. Secara umum, yaitu suatu laporan yang memiliki sikap netral, tidak memihak, dan memiliki tujuan jelas dan berisi rencana penyajian fakta kepada seorang untuk tujuan bisnis. Laporan bisnis dapat digolongkan ke dalam berbagai cara, yaitu yang pertama, menurut fungsinya. Suatu laporan yang bersifat memberi informasi, menyajikan fakta-fakta, kesimpulan, atau rekomendasi. Yang kedua, menurut subjeknya. Suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan pada departemen laporan itu diperoleh. Salah satu contohnya yaitu laporan akuntansi. Yang ketiga, menurut formalitasnya. Suatu laporan yang dibedakan atas dasar apakah bersifat atau formal atau non-formal. Yang keempat, menurut keasliannya. Laporan dapat dibedakan atas dasar publik atau swasta. Yang kelima, menurut frekuensinya. Laporan yang dapat dibedakan atas dasar secara berkala atau khusus. Yang keenam, jenisnya. Laporan dipengaruhi oleh formalitas dan panjangnya laporan. Yang ketujuh, menurut kegiatan proyek. Laporan mencakup laporan pendahuluan, perkembangan, dan laporan akhir. Yang terakhir, menurut pelaksanaan pertemuan. Laporan yang dapat dibedakan ke dalam agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Adapun persiapan yang menuliskan untuk penulisan laporan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, definisikan masalah, tujuan, ruang, dan lingkup. Yang kedua, pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Yang keenam, mengorganisasi data dan persiapan outline terakhir. Bagian pokok laporan bisnis yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, teks, yang ketiga, penutup. Cara menyusun tubuh laporan bisnis. Yang pertama itu cara deduktif atau langsung, yaitu memaparkan sebuah laporan itu sendiri dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok yang terlebih dahulu. Yang kedua, cara induktif atau tidak langsung, yaitu memaparkan fakta sebelum ide pokok. Contoh laporan bisnis yang dapat saya ambil yaitu mie ayam. Berikut ini adalah anggaran biaya dan laporan biaya ruginya. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dalam penulisan sebuah laporan bisnis, alangkah baiknya membuat tujuan yang jelas dan berisi tentang fakta-fakta menarik dari suatu produk atau jasa tersebut, sehingga laporan bisnis tersebut menarik banyak minat konsumen.